dalam rupa manusia. Katakan itu nanti di penghakiman Yesus. Kan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu kata siapa? Makanya itu sudah dituliskan di Yesaya itu. Ya. Anak ini kan dinamakan Immanuel. Nah sekarang kira-kira menurut saudara yang paham tentang Yesaya, Yesus atau Anda? Juma lebih paham, Juma. Iya, pertanyaan saya, yang mana yang lebih paham, Yesus atau Anda tentang Yesaya? Juma lebih pintar dari Yesus. Yesus mengatakan dirinya bahwa dia hanya manusia, dia hanya utusan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang yang mana kesaksian yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Kesaksian saya benar, bro. Oh, berarti Yesus salah. Karena firman Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Berarti kesaksian Yesus salah. Salah satunya ini perkara besarnya. Berarti kesaksian Yesus salah. Berarti yang lebih pintar dan lebih tahu dan lebih paham tentang kitab Yesaya adalah Anda daripada Yesus. Saya mau kasih tahu, Islam itu hanya Kristen yang tersesat, ajarannya sebagian. Muhammad itu orang Kristen, bro. Udah turunkan si gila ini, turunkan si gila ini pemakan babi, si setan ini turunin. Turunin. Setan ini turunin. Nah, ini ada setan baru. Ya, setan baru. Sekarang saya tanya kamu, saudara Eli. Tadi saudara kamu itu mempersaksikan bahwa kesaksian Yesus itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesaksian dia sebagai seorang Kristen. Menurut saudara, Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Apakah kesaksian Yesus ini benar atau salah? Yesus Tuhan lah, pasti Tuhan lah Yesus. Kesaksian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang roh apa? Kalau gak percaya sudah. Enggak, bukan itu masalahnya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing Anda sehingga Anda menjangkali kesaksian Yesus? Jawab. Pokoknya Tuhan aja kita jamin, Tuhan ikut Yesus masuk surga. Pak Zuma, ini saya saya boleh dengan Anda boleh ya? Allahu Akbar. Boleh? Masya Allah. Dengan saya boleh. Saudara Giga, perhatikan dua temanmu tadi. Dia memiliki kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian Yesus. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan. Kesaksian mengenai utusan maksud Anda? Yesus mempersaksikan dirinya utusan. Saudara Kristen mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira kesaksian yang benar Anda atau Yesus? Enggak gini, bukan Anda atau Yesus. Oh pasti. Yesus Zuma dong. Anda atau Zuma bukan Yesus, karena itu menurut pandangan Anda. Oh enggak, kita membaca dalil. Menurut saya dengan Yesus menurut Anda beda. Kita membaca dalil. Saya tahu. Saya ngerti. Karena musuh Anda yang paling berat itu Yesus. Anda nggak percaya Yesus kok. Sekarang bisa mengakui kesaksian Anda dulu Bang Giga. Sekarang begini saudara Giga. Saya menghargai Anda. Sekarang begini. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya dari seluruh firman yang diucapkan kepada Bani Israel, kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Jawab. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya kenapa Anda bertanya? Enggak, iya supaya Anda tahu jawabannya. Dengar dulu, supaya Anda tahu jawabannya. Kalau Jokowi pergi ke Anda sakit. Papua sana, semua Kristen semuanya sakit jiwa. Kamu takut jawabannya. Semua sakit jiwa. Dengar dulu, sekarang prioritas permasalahan saya itu adalah data yang saya bawa tentang kesaksian Yesus. Ke Papua itu siapa yang ngutus Jokowi? Jangan sakit jangan sakit jiwa ente. Cukup yang dua orang tadi. Cukup yang dua orang tadi yang sakit jiwa. Ke Papua siapa yang diutus? Jangan Anda. Enggak, saya tanya dulu. Sangat disayangkan kalau orang yang ketiga yang menghadapi saya juga sakit jiwa juga. Kau jawab coba. Kalau Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Allahu Akbar, Masya Allah. Jokowi ke Papua siapa yang ngutus dia? Siapa yang mengutus dirinya? Ya. Itu rakyat Indonesia yang mengutusnya. Rakyat Indonesia. Oh pasti. Loh, dia mengembangkan amanah sebagai presiden itu untuk menjalankan amanat rakyat. Kamu ngatas pada itu hanya contoh. Sekarang kalau Raja Charles siapa yang ngutus dia? Kalau Raja Charles Zimbabwe siapa manusia secuil otak. Raja presiden Charles, itu diatur oleh kerangka rakyat seperti apa kemudian daripada rakyat inginkan. Itu amanat rakyat. Seorang presiden itu harus menjalankan amanat rakyat. Kamu takut? Tidak mungkin ke Papua itu karena urusan pribadinya. Tidak mungkin. Yang menjadikan dia menjalankan tugas itu adalah rakyat. Pahami itu dulu. Presiden apapun yang dilakukan itu harus berdasar amanat rakyat, amanat DPR, amanat MPR. Dari mana rakyat Mekawi yang
Sistem pemerintahan yang mengatur itu. Nenek Itu siapa? Sistem pemerintahan yang mengatur itu, Bang Giga. Setiap proyek itu ada yang memberikan prosedur sehingga presiden harus ke sana Iya, kan itu menguruskannya. Bukan keinginan pribadi dia, bukan. Keinginan siapa coba? Itu adalah penugasan jabatannya yang membuat dia membuka dia ke Kalau sana. dia mau ke Papua, Kasian. mau ke Jogja, itu Anda keinginan tidak siapa? paham pemerintahan, jangan Anda tidak paham bicara sembarangan. Presiden itu orang diperintah oleh rakyat, ngerti Anda? Yang mengutus Bahkan Jokowi ke sekedar Papua untuk siapa? makan rakyat yang kasih. Yang mengutus Jokowi ke Papua siapa? Jangan kau Kalau persamakan saya bisa Tuhan. rubah dengan Jangan yang kau mengutus Raja persamakan Charles ke Tuhan Zimbabwe dengan siapa? presiden. Yang Itu mengutus cuplis Raja namanya. Charles ke Zimbabwe siapa? Itu cuplis namanya. Itu cuplis namanya. Yesus itu Berani bukan jawab. orang bisu. Kamu turun kalau kamu tidak bisa diskusi. Turun. Turun kan? Mengutus Turun. Anda ke gereja jilat pantat pendeta supaya Anda bisa Siap. siuman. Siap, Guru. Orang gila. Tuhan dipersamakan dengan presiden. Itu namanya kucuk. Hah? Itu namanya tebero. Presiden itu pilihan rakyat. Emang Tuhan itu dipilih-pilih? Dasar kucuk cuplis. Tuhan dipilih-pilih. Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Tuhan menjadi Tuhan karena pilihan manusia gitu. Dasar manusia cuplis. Otak seupil. Ini permasalahannya. Kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Kan Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya akan mati dalam dosanya. Itu pengakuan Tuhan. Sehingga Yesus hambanya itu diutus. Wah, sekarang sang hamba, Yesus diam dulu, adalah Tuhan, ya. diam dulu, Wah, diam dulu, pintar kau. diam dulu. Sang hamba mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian sang hamba di tengah-tengah Bani Israel. Orang banyak yang berdiri di sini yang telah mendengarkan aku menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terekam di mana ucapan Yesus itu? Yohanes 11 nomor 42. Ayo. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus yang harus dipercayai, bukan Yohanes. Hey. Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, Elohim mengutus Yohanes atau mengutus Yesus? Mengutus Yesus. Maka yang harus dipercayai itu adalah Yesus. Diam. Yang harus dipercayai itu adalah Yesus, bukan Yohanes. Kuceluk. Kau yang kuceluk. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11:42, orang berdiri di sini, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, kata Yesus. Yohanes 1:1, kalau kau tidak percaya, kau tidak diberkati. Itu ucapan pengarang surat kabar Yohanes. Kalau kau tidak percaya 1:1, kau tidak diurapi. Saya tanya samamu. Yohanes 1 nomor 1 itu ucapan Yesus atau ucapan penulis Yohanes? Jawab. Ucapan Yesus. Nenekmu kiper. Ya, kau yang kiper. Dasar. Yohanes 1 itu Yesus berkata nanti di data nomor 38-nya baru Yesus berkata. Nomor 38 baru Yesus berkata di Yohanes 1. Dari data nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan penulis Yohanes. Dasar tungki, nggak paham apa-apa Bible. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Yohanes 11 itu nomor 42. Bisa kau bacakan sama aku? Bisa? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus sudah menerangkan depan umum. Dia teriak menghadap ke langit, memanggil Tuhannya. Wahai Tuhanku, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu ada Rasulullah. Dalil kitabmu sendiri yang masuk ke mulutmu itu. Satu-satu, bro. Ya, tidak sampai ke otakmu. Coba Anda baca Yohanes 11. Makanya Yohanes 11. kau tidak dipilih. Nenek lu kiper. Roh jahat tidak akan mungkin bisa memilih saya.
Kutendang bokongnya Makanya roh kau jahat tidak dipilih itu. Tuhan. Kau masuk Kutendang neraka. bokongnya, kutendang. Kutendang Kau bokongnya roh jahat. Gak mungkin bisa masuk. Gak mungkin. Ini permasalahannya Kalau aku adalah dipilih, kau tidak. selama umat Islam masih menggunakan akal, maka roh jahat yang ada pada diri Kristen tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Pahami Akal itu. apa batu hitam? Nah, ini sekarang permasalahannya Yohanes 11:42. Anda baca tuh. Oh, tapi Agar mereka, dengar, aku mengatakannya kepada mereka, agar mereka percaya. Percaya sebagai apa? Jawab. Agar mereka percaya bahwa apa? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah bukti akurat bahwa Kristen itu dipenuhi roh setan. Kau yang kesetanan kau. Coba kau baca dalilnya. Kau Yohanes masuk neraka, 11:42. kau tidak ikut Yesus kau cuma. Nenekmu kiper. Kalau Anda Lah, menuhankan coba Yesus kau berarti menghujat Anda terus, tidak nanti kau Yesus. masuk neraka, Dengar. kau. Kalau Anda menyembah Yesus berarti Anda tidak mengikuti Yesus, Anda mengikuti setan. Wih, Markus 5 ikut nomor Yesus lah, dengar. jaminan masuk surga. Markus Gimana 5, kau? dengar. Markus Wih, 5. umat Kristen Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Di situ jelas tertera orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah mereka yang kerasukan. setelah orang itu tidak lagi kerasukan Kau yang setan, kerasukan dia tidak nyembah. lagi menyembah Yesus. Kau Ayo dong. Mana Kristen yang hebat ini? Yang pandai berdoa di hari Sabtu, di hari Minggu. Mana. Harapkan kepada saya. Saya ingin diskusi dengan mereka. Saya ingin berbicara langsung dengan roh yang ada dalam diri mereka. Bukan seperti ini, cuplis. Ayo. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang pada masa Yesus mempercayai Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Nenekmu kipe. Tuhan. Sakit. Kamu sakit memang. Kamu sakit. Parah kau. Tuhan, Supaya Tuhan. mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang mau oleh Yesus agar orang-orang itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Datang penumpang gelap dari barat justru mengajarkan anak-anaknya, keturunannya, bahkan kepada umat Islam di Nusantara ini dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ajaran koclok, ajaran otak yang bocor halus, kiri kanan muka belakang. Kucuk. Itu pahami Anda, Pak. Tolong pahami itu ya. Saya izin dulu pamit ibadah untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ingat. Selama ente tidak bisa menjawab roh apa yang merasuki ente, menjangkali, melampaui batasan dari pengajaran Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya, aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka selama itu juga Anda dicap sebagai manusia yang adalah iblis menjelma menjadi manusia. Demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat lanjutnya. Jadi saya ulang lagi, saya ulang lagi 15 detik. Selama orang Kristen masih menyembah Yesus, maka selama itu juga yang merasuki mereka adalah Tuhan Yesus. iblis. Roh Kudus. Iblis. Silakan dilanjut para dewan guru. Saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Assalamualaikum Guru Desuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Naikkan setannya, hati-hati tapinya ya, teman-teman. Lanjut. Siap Guru. Ini ada Assalamualaikum Bang Bejo, Satata, Bang Handi, Satarif, host Bunda Ferat. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ada Hafiz di bawah yang minta naik. Apakah kita naikkan dulu? Siapa? Mungkin ada Hafiz Airah ini, mungkin ada yang mau disampaikan. Boleh, silakan. Ya. Silakan naik, Hafiz. Mana Hafiz Airah? Tapi kok bisa sakit gitu ya si Eli ya? Iya. Mana Bang Bejo? Udah ditarik naik. Hah? Udah ditarik naik nih.
nggak ada. Belum naik ya? Oh, nggak naik. Bang Andi kemana? Kok nggak ada suara? Satata nggak ada suara. Oke, kalau gitu kebenaran aja. Silakan kebenaran, lanjutkan lagi. Lanjut. Mana ada kebenaran, Bang Bejo? Oh, ini habisnya udah di atas kah? Nyangkut, nggak bisa naik lagi kebenaran. Full katanya. Sebentar ya. Tunggu, akunnya nyangkut kayaknya. Nyangkut kayaknya yang habis HP-nya Bang Inspirasi itu diperiksa, nanti meledak mulai dari kemarin. habis cairannya udah di atas ini, tapi nggak ada profilnya. Turunin dulu aja, tak bantu ya. Bantu turunin dulu ya. Tak turunin dulu. Naik kebenaran aja, kebenaran. Kibinirin. Oh, udah naik. Ya, selamat sore ya. Selamat sore kayaknya. Ya, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Mantap. Saya rasa gini, dari tadi Bang Zuma itu kan bernarasi. Kalau saya lihat sih Bang Zuma ini bernarasi tidak melihat konteks gitu. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Yesus itu wajar. Kalau tadi orang Kristen menyembah Isa sebagai Tuhan, itu baru bisa dinamakan. Ya udah kalau begitu langsung buktikan saja. Ada nggak perintah di Bible menyembah Yesus? Nggak usah ke situ dulu, bro. Nggak usah ke situ dulu. Ya langsung ke situ aja, udah biar nggak muter gitu loh. Bahwa Isa memang bukan Tuhan. Kalau saya setuju, Isa itu bukan Tuhan. Iya, ini nggak gitu. membahas Isa, membahas Yesusmu yang kau tuhankan, gitu loh. Ngapain Anda membahas Yesus? Karena Isa dan Yesus nggak punya kaitan. Iya. Gitu kalau loh. begitu, Anda menuhankan Yesus. Siapa yang nggak dicampur? Siapa yang memerintahkan Anda menuhankan Yesus? Tapi Anda mencampuri loh. Bro, siapa yang memerintahkan Anda menuhankan Yesus? Siapa? Anda setuju nggak yang saya ucapkan tadi? Isa dan Yesus itu tidak sama. Iya. Kalau tidak sama, ngapain Anda membahas tentang Yesus? Kecuali tadi itu sama gitu loh. Nah kalau terus Anda naik ke sini ngapain? Ya saya hanya mau menyampaikan ini aja. Nggak usah disampaikan, kita udah tahu gitu loh. Nggak usah naik bro. Nggak usah naik kalau begitu. Terima kasih ya, saya hanya mau menyampaikan itu aja. Bahwa nggak usah disampaikan, saya tendang. Nggak usah disampaikan. Nggak usah disampaikan. Ada yang menyampaikan hal yang basi. Anda menyampaikan hal yang basi, bro. Kita paham itu. Yesus yang disalib itu beda, bukan Nabi Isa yang disalib. Yang disalib itu adalah orang terkutuk, pemakan suap, orang fasik, kerasukan iblis. Itulah yang disalib itu, gitu loh. Itulah yang Anda tuhankan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Itu loh. Jelas tuh perbedaannya. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah orang yang pemakan suap yang disalib, karena tidak boleh menyalib. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Masih anak Maria ini adalah orang baik, orang soleh. Setiap doanya selalu diijabah oleh yang mengutus dia. Gitu loh, Ibrani 5 nomor 7. Semalaman dia berdoa, nggak mungkin doanya ditolak. Bukankah selalu dia dikaruniai oleh Bapa di surga? Jadi nggak mungkin disalib. Yang disalib itu adalah orang yang pemakan suap. Udah selesai. Kenapa lagi mau dijelasin? Kita udah paham kok. Bagaimana Bang Ardiansa? Setuju apa setuju? Setupat. Nah, setupat. Masa setuju sih Bang? Setupat, setuju dan sepakat. Oh iya. Enggak setuju. Setuju itu apa setuju? Setuju dan jangkung. Oke, di sini ada temennya Bang Hadi nih. Silakan Bang Hadi. Iya Pak, Laskar Kristus Sejati. Agung. Agung ini Bang Andi. Oh ini Agung, ini mah waduh pendeta ini. Pendeta khusus menginjili binatang. Loh, kemana dia? Pergi dia, takut dengan suaraku. Masih ada Tata. Ini Agung ini pendeta khusus menginjili binatang. Kata dia begini, binatang yang paling sulit untuk diinjili adalah curut. Kenapa sulit ditangkap? Kecil katanya, liar gitu kata dia tuh. Aduh, gimana ya orang-orang mereka ini ya. Kamu jangan membahas Yesusku katanya. Kalau nggak mau dibahas, jadi jangan naik diskusi kan.
kamu boleh bertanya, kenapa umat Islam itu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Anda boleh bertanya, kita jawab berdasarkan data yang ada di Al-Qur'an. Nah, begitu sebaliknya kita tanya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Mana perintahnya menuhankan Yesus? Kan itu nama diskusi lintas agama, begitu coy. Roh apa yang ada di dalam diri Anda itu yang mempengaruhi Anda itu menyembah anak Maria? Itu statement Banjuma, pertanyaan Banjuma. Roh apa gitu loh. Tadi dijawab oleh Roh Kudus. Mana buktinya Roh Kudus membimbing Anda menyembah anak Maria? Nggak ada datanya. Nah, ini kan namanya cita-cita. Diskusi itu tidak menjelaskan cita-cita, tapi yang sudah terjadi. Cita-cita kok dibahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam saja sama guru-guru di sini untuk Bang Juma, Guru Tahta, Guru Ardiansa, Bang Hendi, Bang Inspirasi, Bunda Vera, Bang Arif sama Bang Bejo nih ya Bang ya. Personil lengkap ini. Itu aja untuk kirim salam aja Gurunda. Iya Bang Iseng. Sama-sama Bang. Iseng Rais namanya. Jadi Pak Rais tukang iseng ya? Bukan. ini kalau ini udah personil lengkap, tinggal Bang Kores sama Uni Rifa. Udah nggak ada lawan ini. Ini loh Bang, nama Anda ini kalau dibaca dari kiri ke kanan, Iseng Rais ya boleh lah. Kalau dibaca dari kanan ke kiri Bang, waduh. Sama dengan sarung Bang. Sarung itu orang Arab beli. Kan kalau di Indonesia itu dijamin tidak luntur kan ya Bang ya. Pas dibawa ke Arab dicuci luntur. Nah, marah dia. Ini luntur. Ya ente salah. Coba dari Arab, dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Nah, gitu Bang. Iya. Ya gitu aja Gurunda ya. Iya, makasih Bang. Itu intermezzo ya Bang. Ada lagi? Selamat. Ini lagi nih. Coba. Deta Agung lagi nih. Gung. Halo, Bang Andi. Nah, gimana bro pengalaman menginjili binatang? Udah bahas itu lagi, ngapain dibahas toh? Iya kan, nggak apa-apa diulang-ulang toh gitu. Apa kemarin binatang yang paling sulit diinjili curut ya? Iya, lari-lari lah. Ya itu kan. Bener kan? Nah, sorry, baru online, sinyal juga jelek, habis hujan 4 kali di sini. Gimana Gus? Laundry masih lancar, laundry? Sudah kagak. Oh, belum berhenti. Kenapa? Ya, cari aktivitas lainnya aja. Sekarang bisnis apa, Gung? Kali-kali kita tidak bisa kerjasama. Perkebunan, perikanan. Wih, yang cocok kau diangkat jadi kabinet. Ini jadi menteri perikanan aja nih. Ya lagi usaha kecil-kecil lah Bang Andi, biar ada pendapat. Bahasa terus masih aktif ke gereja? Saya ketinggalan jauh nih. Masih aktif ke gereja? Iyalah, seperti biasa. Ini banyak yang nanya, ada teman kita Kristen ini Agung ini sebenarnya pendeta apa bukan gitu loh? Apa jemaat biasa? Ya kalau ditanya ya, aku sempat belajar sekolah. Oh iya. Tapi kalau jadi boleh lah. Jadi boleh disebut pendeta gitu ya. Kalau ke apa namanya? Kalau pelayanannya nggak terlalu tinggi sih, cuman biasa aja lah kayak jemaat gitu. Tadi bahasa apa Bang Andi? Itu loh.
Tadi ada Kristen di sini mengatakan bahwa Roh Kudus yang membimbing dia menuhankan anak Maria, gitu loh. Nah, terus nggak bisa dia buktikan. Ternyata tidak ada bimbingan Roh Kudus menuhankan anak Maria. Ini hanya cita-cita dia saja, gitu, Gung. Iya sih. Nah, menurut kamu siapa sih yang ngajarin Pendeta Agung ini mengatakan anak Maria itu Tuhan, gitu loh? Menurut kamu siapa yang ngajarin? Sumbernya dari mana, gitu loh? Ya, Ayo. sumbernya kita Bang Andi tahu sendiri lah kalau di dalam Alkitab seperti apa ya. Semuanya pasti tahu ya. Sumbernya dari mana, turun dari mana, akhirnya tahu toh, hafal semua toh. Nah, sebelum kenal Yesus, kenalin dulu siapa Yesus itu, begitu kok. Menurut kamu siapa Yesus menurut Yesus? Menurut aku Yesus itu ya Yesus karena dia itu hanya utusan di dunia ini sebagai utusan di dunia ini supaya manusia itu apa ya, manusia itu sadar bahwasanya di dunia ini itu ada Tuhan, bukan menyembah berhala. Zaman dulu kan menyembah berhala gitu. Wah, kalau kamu ini pendeta lurus kalau begitu. Yesus adalah utusan Tuhan, diutus untuk Bani Israel agar Bani Israel menyembah berhala berhenti menyembah kepada satu Tuhan. Kamu ini pendeta lurus ini, Gung. Bener ya Ustaz Arif ya? Iya, dari dulu kan lurus memang dia, Bang Hendi. Pendeta lurus dia. Bahkan sempat mu'alaf kan dia. Cuman balik lagi. Iya. Tapi oke lah, masa lalu udah lah. Kalau udah pernah syahadat balik lagi, itu kan masing-masing. Itu saya nggak mau kejar itu, Gung. Aduh. Iya. Musuhnya Ustaz Tahta dulu itu dia. Jagung ini. Sidarjo. Ya, tadi ada Bang Tata tadi pagi. Tapi Ini kan masih ada. Masih ada ini. Ini, Gung. Ini ada. Kau kangen sama Ustaz Tata? Ustaz Tata? Oh, masih, Ustaz Tata. Ustaz Tata. Dari pagi. Tadi berhubung kerja jadi putus-putus. Sekarang udah free lah. Jadi menurut kamu, Gung, yang menuhankan Yesus itu keliru toh? Sebenarnya nggak keliru Bang Andi, tetapi kita memilih konsep dan perilaku kita kepada menyembah Tuhan yang mana begitu. Kalau Yesus itu ada di dalam Alkitab, karena Yesus itu kepercayaan umat Kristen bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam tadi udah sempat bahas tadi sih sama Ustaz Tata ya, bahwasanya dia manusia itu hadir di dalam dunia ini, yaitu Yesus, sama halnya yang digenapi seperti di dalam Yohanes pada mulanya adalah firman itu menjadi daging. Nah, Yesus itu adalah daging menurut manusianya, sedangkan rohnya itu jadi kalau orang Kristen. Kamu mulai nyeleneh, tadi kamu udah lurus, sekarang mulai nyeleneh lagi. Gimana sih kamu ini kok mendua bicaranya? Tadi udah bilang tadi Yesus itu utusan Tuhan, sekarang kau Tuhan kan pula lagi, aduh. Gimana ya nyampaikannya ya? Ya sulit karena manusia ini bukan Tuhan, lo Tuhan kan, itu sulitnya di sana. Nah, di dalam Alkitab tadi juga sempat disinggung bahwasanya Tuhan itu tidak dapat dilihat. Tadi pertama statementnya lurus, Yesus hanya diutus kepada Bani Israel untuk mengajari Bani Israel agar tidak menyembah berhala. Artinya dia utusan Tuhan. Statement kedua dia Tuhan. Aduh, aku tuh udah mendukung tadi. Mana sih Mas Agung ini? Aduh, lama-lama gua makan kalau lagi lapar nih. Bro, ada azan sebentar bro. Oh, ya udah di mute dulu.
Sidoarjo udah Bu, azan ya? Iya, sudah waktunya azan asar. Azan asar ya. Iya. Pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Dari tadi udah waktu asar, teman-teman. Di sana udah asar juga? Udah Bang Andi. Oh, udah. Udah dari tadi. Iya, sini baru mau mulai. Yang lalu. Iya, betul. Sore ini saya nanti mau ke Bang Aristo. Ini loh teman-teman ya, kami himbau yang ada di Jabodetabek atau dimanapun kalau ingin nanti siapa yang mau terlibat dalam hal kepanitiaan, kita mau menyusun panitia nih penjemputan Bro Hijab. Ya, jadi siapa yang mau silahkan gitu ya, kita bisa nanti meeting lagi gitu. Karena diseleksi memang sih orang di sana, karena Pak JK juga sebagai apa ya, corong gitu ya. Ini membahas tentang bagaimana jadwal beliau kan padat juga di Indonesia nanti. Inspirasi ke Jakarta lah, bareng sama gua tidur di rumah. Insya Allah, Bang Andi. Insya Allah nanti saya ke sana. Kalau masalah tiket akomodasi mah gampang, ditanggung oleh TikTok. Aman Bang Andi kalau itu, banyak yang jadi sponsor kalau saya mah. Malam ini Bang Nadar nanti tidur di rumah gua. Kalau enggak aku tidur bareng di hotel mana nanti, lihat Silicon aja ya. Dia masih di MUI. Ya, kita lanjutkan Bang Andi bisa? Iya, ya. Lanjutin Ya. aja. Sebelumnya kita membahas apa nih? Jadi gini Bang Andi, Pak Agung ini sebelumnya dia komunikasi ke saya, katanya mau buat janji sama Gurunda kan, untuk diskusi dialog. Cuman pada waktu itu malam, tiba-tiba dia DM saya gitu, katanya, maaf Bang, sorry, saya ketiduran gitu. Padahal sudah janji untuk diskusikan sama Bang Suma gitu. Cuman saya ketiduran, nggak tahu kenapa ketiduran, padahal kan jadwalnya udah jam berapa gitu. Ya begitulah Bang. Begitu. Iya kan, itu hari masih saya ingat itu kan, Pak Agung ya. Iya. Dan tanpa dijadwalkan, ya alhamdulillah ini hari Pak Agung langsung ketemu sama beliau langsung di sini kan, tanpa ada janji, tanpa ada apa-apa ya. Ya itulah, kadang sesuatu yang direncanakan nggak jadi, tapi nggak direncanakan jadi. Ya itulah. Mau siapa? Mau ketemu siapa? Nah itu ada muridnya, Ustadz. Itu ada muridnya Pak Ustadz tuh, Agung. Mau ketemu siapa? Merah dia. Tiba-tiba merah. Kalau kita membahas tentang Yesus itu tidak henti-hentinya ya. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak percaya bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan ya. Kalau di dalam Alkitab itu kita sebagai orang Kristen percaya bahwasanya itu dia adalah Tuhan. Dalilnya di mana? Karena Dalilnya di mana? Oke. Dalilnya di mana dalam buku? Kita lihat dalilnya Cak Tata. Cak Tata apal mau suara apa? Iya mana? Iya mana? Sebentar saya. Jangan sebentar, jangan lama. Sabar Cak.
Pemaksaan. Semua itu dicatat dan ditulis. Kalau dihafal saja nanti lama-lama merotal. Ya toh. Ngomong aja kak. Kamu kesulitan mencarinya gitu. Di Alkitab memang dia itu dinyatakan bahwa dia itu setara dengan Allah atau Tuhan atau Bapa. Ya. Di mana ayatnya itu? Di mana? Di dalam Roma. Di dalam Roma berapa nih? Aduh. Di dalam Roma 10 ayat 13, Yohanes dalam Iya, di mana? Dalam Roma 10 ayat 13, Yohanes 20:28, Kisah 2 ayat 36, Ibrani 1 ayat 10. Roma 10:13 berbunyi begini. Roma 10:13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu bunyinya. Aku mah salah data. Gong, kamu tuh udah usah debat, Gung. Jual apa kayak mas ini mas, ayo mas gitu loh. Baru cocok. Jadi suara itu bukan debat, sudah cocok. Ya, Gung. Aku bukan khotbah sih. Aku bukannya khotbah, tapi itu ayatnya, Cak. Banyak sih ayatnya. Matius 28 ayat 18, Lukas 1 ayat 43, Lukas 2 ayat 11, Lukas 6. Harus laki-laki banget, Gong. Orang debat itu harus keras gitu loh. Suaranya itu bukan kayak gitu. Dengarkan itu. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 10 ayat 36. Roma 10 ayat 9. Roma 14:9. 1 Korintus 2 ayat 11, Kolose 2 ayat 6. Itu, Cak, hati-hati, Cak. Ini mau debat tega saya debat. Aku ngerti itu sih. Ya, mendongeng aja lah, yuk. Itu ayatnya banyak sih ya. Kita harus pelajari bahwasanya kita juga harus belajar siapa sih Yesus itu gitu. Siapa Yesus itu? Menurut Alkitab. Siapa ya menurut kitab siapa Yesus itu? Menurut Alkitab seperti apa pandangannya menurut Gong, bangun tidur itu cuci muka dulu, Gong. Jangan kelamaan, Gong. Kita harus tahu. Kamu baca dalil aja bikin orang ngantuk, bukan malah orang semangat. Sikat aja, Gong. Begini misalnya, Gong. Iya, begitulah. Yesus, kamu sebenarnya Tuhan apa utusan, Sus? Kan bisa dijawab oleh Ustaz Tata. Silakan, Ustaz. Baca dalil belum selesai, saya sudah ngantuk dengernya itu. Coba. Aduh, suara itu yang laki banget. Ayo, dikasih tahu kurang banter, ada remah itu. Biar kasih tahu malah kurang banter, aduh remah sampai aja. Ya usah turu lah. Ya turu lah tidur lah. Tedung boy, Cak. Tedung boy, Cak. Kamu dulu. Ada Bang Handi, ada Bang Juma, udah syahadat. Nah, saya ingin tahu alasannya. Kenapa? Itu mau nipu atau gimana itu? Pura-pura atau gimana dulu itu? Hah? Tidak pura-pura. Kenapa pura-pura? Ada PD? Pura-pura. Enggak pura-pura, tapi terus. Terus apa? Enggak pura-pura, tapi nyemplung lagi. Iya, nyemplung itu gara-gara apa? Iya, gara-gara apa nyemplungnya itu, Gong? Dengerin dulu, Gong.
Gara-gara apa nyemplung lagi tuh? Kenapa? Nyemplungnya gara-gara Gara-gara apa? gara-gara keluarga. Kenapa keluarga? Adzan tuh. Percaya kepada Yesus Kristus. Komat bang. Bentar. Lagi di luar soalnya. Ya kan. Jadi dengar keras. Gara-gara apa? Nyemplungnya itu kenapa? Kalau nyemplung itu bukan gitu, kok ada sungai kamu nyemplung, kok. Ya maksudnya itu kembali lagi anak-anak. Ya kembalinya itu gara-gara apa? Kalau anak-anak keluarga gitu. Aduh. Daripada diusir dari rumah, mending aku nyemplung lagi. Takut diusir. Iya. Aku ngapain tinggal nanti terus. Nah gitu kok. Terus aku tinggal nanti. Kalau kembali itu murtad itu jangan karena kebenaran, jangan karena takut keluarga. Nah gitu itu kan gitu Kristen itu. Bukan karena kebenaran ya. Ya salah. Uang masih takut ke istri, ke anak, mau mualaf. Aku durung kawin, Cak. Terus, takut diusir orang tuanya. Kamu tuh laki-laki apa bukan sih? Diusir aku tinggal nanti terus. Sampean, enggak mungkin. Aduh, enggak lah Gong, enan Kristen aja lah kamu Gong. Enggak cocok jadi. Tuana lawaning kok Cak, sampean Cak. Tertawanya kayak Bu Kermi, Kermi siapa? Resmi. Kermi. Baca karepmu nak. Kremi maning dijas lu remah. Udahlah kamu itu mau jadi debat kayak apa? Ya tidak tega orang Gong lawan kamu Gong. Kamu bertanya aja Gong, ayo Gong, bertanya aja Gong. Kita sapa dulu Ustaz. Satunya Ustaz Maruba, selamat sore Maruba. Iya, selamat sore bagi kita semua. Muslim apa? Sore. Kristen dia Ustaz Arif. Maruba. Oh Kristen, silakan. Ya. Bang Maruba kalau mau diskusi di sini ada Ustaz Tahta. Banyak sekali di sini. Ada Bang Suma juga. Ya, Bang Suma beliau masih beribadah, Gong. Oh, masih sholat kah? Oke, Lanjut, silakan Maruba. Bang Maru, ada yang mau dibahas Bang Maru? Atau kita mau bahas apa Bang Maru? Mumpung ada semua di sini Bang Maru. Oke, baik, terima kasih. Coba dulu dikelirkan, bolehkah saya diberikan data Yesus yang dibahas di Alkitab Perjanjian Baru dengan Isa yang dibahas Quran itu, apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, saya menyebutkan persamaannya. Di dalam Al-Quran Isa itu utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Jufruf 59. Wa rasulan ila bani Israel, diutus untuk Israel. Kalau dalam Bible Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:25-23, Matius 2 ayat 6 dan Matius 10 ayat 5. Utusan untuk Israel. Tunggu dulu, tenang. Kan disuruh menjelaskan persamaannya. Yang kedua, dalam Islam ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi dia seorang nabi. Itu dalam Al-Qur'an. Ya, Maryam 30. Kalau dalam Bible dia juga seorang nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dua sudah. Yang ketiga dalam Al-Quran, dia wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dia diberi firman, menerima firman. Dan firman itu disampaikan kepada umatnya Israel. Ya. Dalam Bible,
Dia sama menerima firman dan menyampaikan firman. Mana dalilnya? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Yang terakhir dalam Al-Quran Al-Juhruf, Inni Abdullah, Innallahu wa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus, kata Isa kepada umatnya. Nah, dalam Bible Markus 12:32 atau Yohanes 17:3, Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu sama kan? Ya. Berarti Al-Quran dan Bible mengatakan Yesus utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, dan mentuhankan Allah. Nah, terus gimana lagi? Nah, Oke, baik. Berarti Isa yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Jesus yang disebut dalam Perjanjian Baru. Begitu Pak ya? Terus saja, terus ngomong aja. Apa terus? Ya, itu pertanyaan saya. Saya ingin dalilnya bahwa Isa yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Jesus yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Itu Pak. Dari tadi Bapak hanya menyampaikan tentang persamaan-persamaan yang boleh ada. Saya minta perbedaan dan juga asal usul mereka berdua begitu. Oke. Kalau perbedaannya hal-hal yang tidak penting itu, cuma kelahiran di mana itu tidak masalah, mau lahir di manapun, yang penting tetap dia utusan Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Itu yang inti. Jadi asal usul mereka dan tempat mereka dan siapa mereka tidak perlu diketahui. Jika begitu semua agama pasti mengajarkan yang baik. Kalau dasarnya. Betul. Nah terus Yesus menurut kamu siapa? Ya itu yang masih saya belum dapat itu dari Bapak. Ya enggak kan, kamu kan Kristen. Kamu mengimani Yesus sebagai apa? Bapak katakan tidak penting begitu sama saya kan. Jadi tapi padahal saya. Nah iya, udah tak kasih persamaan ya dalam dalilnya banyak sama. Nah sekarang kamu apalagi yang mau kamu bahas? Yang saya minta perbedaan itu dari Pak. Bapak katakan tidak penting. Padahal itu yang saya minta ya. Bagi saya itu sangat penting begitu. Ya sudah, yang penting tuh ya gimana? Mau menjelaskan apa kamu tentang Yesus? Yang saya tanya tadi, Isa yang disebutkan di dalam Quran itu apakah sama orangnya dengan Yesus? Ya sudah, menurut kamu, menurut saya sama. Kan saya pakai dalil barusan. Nah sekarang menurut kamu beda apa? Apa sama? Itu yang saya minta dalilnya, di mana samanya? Apakah nah, orang? Ya barusan kan udah aku jelas. Oke gini aja lah. Menurut kamu tidak sama, oke? Kalau memang oke, anggaplah tidak sama ya. Nah sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible, gimana? Iya, Yesus menurut Bible itu. Oke, siapa Yesus menurut Bible? Tunggu dulu Pak. Hah? Sabar Pak, sabar. Yesus menurut Bible itu dia lahir di kandang domba di Israel. Ya, ada tanya kelahirannya. Siapa Yesus menurut Bible? Begini, boleh saya tambahkan. Kamu diam dulu, Gong. Diam dulu, Gong. Diam kamu. Udah selesai kamu, Gong. Ayo silakan. Yesus menurut Bible siapa? Itu dia Pak. Saya minta yang seperti itu. Kok itu dia saya nanya? Tadi saya sebutkan bahwa Yesus itu di dalam Alkitab dia lahir dari kandang domba. Lu saya tanya lahir, ngapain ngapain tanya kelahirannya? Saya nanya Yesus itu siapa? Yesus itu menurut Bible. Itu pertanyaan saya ke situ, Bapak tidak Bapak katakan. Jadi tidak mau ditanya nih. Pertanyaan saya Bapak belum jawab karena Bapak katakan tidak penting dijawab, kata Bapak katakan, tapi padahal bagi saya penting. Jadi Bapak hanya sudah gini aja lah, oke, beda saja lah, Isa dengan Yesus beda. Nah sekarang karena beda, Yesus menurut Bible siapa? Itu yang saya tanya Pak, apa bedanya? Lu kok nanya, saya nanya kok. Kan saya pertama bertanya Pak. Apa? Saya bertanya sama Bapak. Pertama bertanya saya yang pertama. Bertanya apa? Nah, pertanyaan tadi apa perbedaannya? Bapak tidak mau jawab perbedaan itu. Ya, Bapak. Ya udah beda, udah. Oke, sekarang anggaplah beda ya. Oke. Sekarang saya tantang kamu. Kita dialog Yesus menurut Bible gimana? Berarti itu hanya asumsi kalau Bapak katakan anggap. Enggak, saya nantang. Saya mau diskusi saya bersama kamu pakai Bible. Saya minta dalil dari Bapak. Saya mau diskusi kok. Mau debat saya sama kamu.
Saya tidak mau berdebat, Pak. Saya hanya minta. Terus kamu mau datang ke sini mau ngapain? Ya, mau meminta jawaban akan hal itu. Mau jawaban apa? Minta nanya apa? Waduh. Berarti kamu takut kalau mau diskusi takut? Bukan, saya diskusi tidak takut. Kalau berdebat saya malas karena semua punya kebenaran gitu loh. Kebenaran apa? Apa kebenaran Kristen? Ya, jangan dulu itu punya kebenaran. Jadi intinya pertanyaan saya tadi Bapak tidak katakan tidak penting dijawab. Pertanyaan tapi bagi saya penting gitu loh jawabannya. Iya. Apa yang kamu tanya? Pertanyaan saya, apa perbedaan Isa dengan Yesus itu? Gitu maksud saya. Siapa orangnya itu? Apakah memang sama yang disebutkan orang yang dalam Ya sekarang oke, saya anggap beda sudah. Nah terus kalau beda kenapa? Janganlah begitu Pak. Saya tadi kan awalnya minta Wong saya pengen dialog sama kamu gimana sih? Saya pengen tahu Yesus itu siapa. Ayo. Dialog ketika kita. Bapak dengar Pak, ketika Bapak katakan anggap itu asumsi Pak. Enggak, saya mau dialog sama kamu tentang Yesus. Kok itu Isa ini Pak, Isa dengan Yesus. Oke, Isa mau debat Isa dalam Al-Quran gimana? Iya, saya minta sudut Oke, menurut kamu Isa dalam Al-Quran siapa? Saya fokus ke pertanyaan saya pertama itu Pak. Loh, kamu itu tak suruh milih. Kamu mau dialog dengan saya Isa dalam Al-Quran apa Yesus menurut Bible? Pilih. Itu yang saya tadi tanya. Kedua Jadi itu pilih mau yang mana? Apakah sama secara orangnya pribadi? Oke, beda udah beda. Nah sekarang kalau beda kamu mau dialog apa dengan saya? Yesus apa Isa? Silakan. Itu yang saya minta tadi datanya. Ada Kau enggak? minta saya mau nantang suruh milih kamu. Orang Bapak bilang itu anggaplah kata Bapak berarti asumsi. Nah gini loh. Saya tak suruh pilih kalau memang beda kamu pilih mau Yesus menurut Bible atau Isa dalam Quran. Kalau sama, ayo dua-duanya pakai dalil dua Quran dan Bible gimana? Pilih. Kalau Bapak masih ucapkan kata masih aja ribet nih. Gong, gimana nih Gong? Teman Gong takut Gong. Saya bukan takut. Ya sudah, sekarang dipilih kalau memang berani, pilih. Saya jelaskan sedikit. Jangan dong, nanti saya ngantuk Gong. Udah diem. Ya wes, aku tak menang wes. Oke, silakan. Bang lanjut no. Maruba, silakan. Mau pilih yang mana? Isa menurut Quran atau Yesus menurut Bible atau Isa atau Yesus dalam Quran dan Bible? Pilih. Diselesaikan dulu Pak, siapa orang ini? Nggak dipilih, ayo saya mau dialog. Kalau nggak ada korelasinya bagaimana? Kita angkat tema saja Bang. Cak Tata, kita angkat tema. Ntar lu diam dulu. Pak Maruba, Bro Maruba, kok nggak nyambung-nyambung? Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jangan ke situ lu. Tadi pertanyaan terus mau ngapain naik ke sini kalau nggak mau ditanya begitu? Iya, pertanyaan saya belum ada jawaban Pak. Udah dijawab Ustaz Tata berkali-kali. Udah dijawab tadi. Oh begitu rupanya jawabannya. Walaupun nggak peduli jawaban itu, penting jawab aja gitu. Ya kan Nana nggak mau menerima jawaban tapi udah dijawab kan gitu. Coba dulu Bapak, pertanyaan saya perbedaan, Bapak jawab persamaan. Coba Oke, perbedaannya saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Dulu Bung, saya jawab perbedaannya ya. Perbedaannya adalah silakan. Ya, Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu perbedaannya. Kristen mengatakan bahwa dia disalib, dibunuh secara terkutuk di tiang salib. Kalau di Islam itu dia utusan Tuhan, dia tidak disalib, diselamatkan. Itu perbedaannya yang sangat signifikan. Silakan. Satu lagi Bang Andi, dia itu udah Gung, tak dulu Gung. Ya, silakan merubah itu perbedaannya. Itu perbedaannya, Bro. Tuh, udah dijawab tuh perbedaannya. Ya. Kalau memang itu jawaban Anda terhadap itu pribadi yang saya sebutkan itu ya terserah saya saja. Tapi ya, sekarang nah Anda menurut kami umat Islam sebagaimana yang diajarkan Yesus waktu dia hidup, Yesus Masih anak Maria, dia itu mengklaim dirinya utusan Tuhan. Menurut kamu Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silakan. Oke, baik saya jawab. Tapi yang pertama bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda secara tempat pikirannya. Ya udah cukup, nggak apa-apa. Anggapi dulu lah itu. Ya, sekarang tinggal Anda jawab, Yesus itu menurut Anda utusan Tuhan atau Tuhan? Silakan. Itu korelasinya tidak ada begitu. Nah, jadi itu orang yang berbeda. Ya sekarang ini